Ya pemirsa, menjelang ujian nasional, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia masih akan menerapkan dua sistem yang sama seperti tahun lalu, yakni sistem computer-based test dan paper-based test. Ujian nasional di tingkat menengah atas dan kejuruan yang akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 6 April 2016 mendatang. Pada pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Republik Indonesia masih akan menerapkan dua sistem yang sama seperti tahun lalu, yakni ujian dengan menggunakan komputer dan kertas, atau lebih dikenal dengan computer-based test dan paper-based test. Tahun ini itu kita masih menggunakan standar seperti yang ditetapkan oleh BSNP, satu komputer untuk 3 siswa, jadi 3 batch. Dengan 1:3 itu artinya kalau sekolah itu siswanya katakanlah 100, maka harus ada minimal 35 komputer, kan sebagian untuk cadangan. Sehingga banyak sekolah yang belum bisa memenuhi syarat itu. Nah, ke depan ini kita sedang meminta pada BSNP untuk bisa mengubah standarnya itu menjadi misalnya 1:6. Kalau 1:6 artinya sekolah dengan 100 siswa itu mungkin cukup punya ya 15-20 komputer, 20 komputer sudah bisa, ya 17 komputer sudah bisa untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Kedua sistem pelaksanaan UN ini akan diberlakukan bagi seluruh peserta didik yang berada di tingkat akhir sekolah menengah atas, menengah kejuruan, dan menengah pertama. Untuk tahun ini, jumlah sekolah yang akan melaksanakan ujian nasional dengan menggunakan komputer mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika tahun lalu hanya ada sekitar 400 sekolah yang menerapkan sistem CBT saat ujian nasional, pada tahun ini, dari 80.000 sekolah yang ada di Indonesia, tercatat ada 4.404 sekolah di 34 provinsi yang akan mengikuti UN dengan sistem CBT, dengan jumlah total 1 juta peserta didik. Nah, tahun ini alhamdulillah meningkat menjadi 4.404 sekolah, jadi hampir 6-7 kali lipat ya, 7 kali lipat dibanding tahun lalu. Ini menunjukkan kesiapan dan antusiasme dari sekolah-sekolah untuk melakukan modernisasi di dalam penilaian. Nah, kalau dilihat dari persentase pesertanya, itu tahun ini mungkin hampir 1 juta siswa yang akan menggunakan ujian berbasis komputer. Menjelang UN di tingkat SMA dan SMK, proses pendistribusian soal ujian telah berlangsung sejak minggu lalu, khususnya ke sekolah-sekolah yang berada di pedalaman Indonesia. Nova Monica, Reski Adrian, DAI TV. Ya, meskipun tahun ini sekolah yang mulai menerapkan sistem computer-based test mulai meningkat, namun masih ada beberapa sekolah di Jakarta yang masih menerapkan paper-based test atau penggunaan kertas saat ujian nasional. Berbeda dari pelaksanaan ujian nasional tahun lalu yang berlangsung pada pertengahan bulan April, pelaksanaan ujian nasional di tingkat menengah atas dan kejuruan tahun ini akan dilaksanakan lebih awal. Ujian nasional akan dilaksanakan serentak tanggal 4 hingga 6 April 2016 mendatang. Untuk pelaksanaan ujian nasional tahun ini, sejumlah sekolah mulai menerapkan sistem computer-based test atau ujian berbasis komputer. Meski tahun ini jumlah sekolah yang menggunakan komputer dalam pelaksanaan ujian nasional meningkat hingga mencapai angka 4.000 sekolah, namun nyatanya masih ada beberapa sekolah yang tetap menggunakan kertas sebagai media dalam pelaksanaan UN tahun ini. Salah satunya Sekolah Menengah Atas Kristen Ketapang 1 Jakarta. Sekolah yang berada di bilangan Jakarta Pusat ini masih tetap menerapkan sistem paper-based test dalam ujian nasional mendatang. Menurut Kepala Sekolah Semak Ketapang 1 Jakarta, penggunaan komputer saat ujian nasional dianggap masih terlalu rentan akan kendala teknis saat ujian berlangsung. Satu, karena kami sedang mempersiapkan infrastrukturnya, dan di faktor yang lain kami khawatir juga, terus terang saja kami khawatir karena ada pemadaman, nanti misalnya kalau terjadi pemadaman listrik itu kan berarti kami harus mempertanggungjawabkan nilai ujian mereka yang setengah, dan itu buat kami betul-betul tidak siap karena infrastruktur yang dibutuhkan itu kan genset. Nah, kami belum punya genset untuk itu. Walaupun ujian nasional tak lagi menjadi penentu utama kelulusan, namun pihak sekolah tetap fokus mempersiapkan mental anak didik mereka untuk menghadapi ujian nasional agar memperoleh nilai terbaik. Nova Monica, Reski Adrian, DAI TV. Sekolah Menengah Kejuruan Cinta Kasih menjadi salah satu sekolah yang menerapkan ujian nasional berbasis komputer. Ya, walau jumlah komputer hanya sepertiga dari jumlah siswa, namun SMK Cinta Kasih punya cara tersendiri agar semua siswa dapat mengikuti ujian nasional dengan baik dan tanpa tukar-menukar jawaban.
Salah satu sekolah yang telah mengikuti ujian nasional berbasis komputer adalah Sekolah Menengah Kejuruan Cinta Kasih Seci di Cengkareng, Jakarta Barat. Pihak sekolah telah menyiapkan satu laboratorium berisi 32 komputer yang akan digunakan oleh 89 siswa SMK Cinta Kasih dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 7 April mendatang. Karena total komputer hanya 30% dari jumlah siswa, pihak sekolah Cinta Kasih menerapkan 3 jadwal giliran ujian nasional. Jadwal pertama pada pukul 7 hingga 9 pagi, jadwal kedua pukul 10 hingga 12 siang, dan giliran terakhir pukul 2 hingga 4 petang. Walaupun terbagi menjadi 3 jadwal, para guru tidak khawatir terjadi tukar-menukar jawaban, sebab tiap siswa akan mengerjakan soal yang berbeda dengan yang dikerjakan oleh siswa lainnya. Karena pada pelaksanaannya nanti akan terbagi menjadi 3 shift, ya. Jadi shift pertama kita mulai dari nomor urut pertama, pastinya akan mendapatkan satu soal yang berbeda. Jadi tidak ada tertukar shift, ya, karena setiap siswa nanti akan ada passwordnya tersendiri, ya. Jadi tidak mungkin antara satu siswa yang satu dengan yang lainnya itu bisa kebalik-balik, ya. Sebelumnya, pihak sekolah telah melakukan 2 kali uji coba ujian nasional berbasis komputer. Pada uji coba tersebut, pihak sekolah menemukan beberapa kendala, yaitu kualitas audio yang rusak dan proses pengunggahan hasil ujian nasional yang memakan waktu berhari-hari. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, manajemen sekolah telah menyiapkan 2 orang teknisi komputer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian nasional. Walaupun menemui beberapa kendala, Wakil Kepala SMK Cinta Kasih menilai pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer lebih efektif dan efisien dibandingkan ujian nasional berbasis lembar jawaban kertas. Untuk menjawab pun siswa tidak perlu membulatkan sampai hitam, ya, yang itu memerlukan waktu yang cukup lama, ya, karena siswa langsung klik, ya, langsung klik itu langsung jawaban. Demikian pula kalau memang siswa harus mengganti jawabannya, jadi nggak perlu dihapus yang perlu waktu yang lama. Kemudian juga nanti mungkin siswa takut, oh nanti lembar jawaban saya robek dan lain sebagainya. Kalau memang mau ganti tinggal klik jawaban yang lain. Jadi kalau secara teknis itu lebih mempermudah siswa sebetulnya. Pada tahun 2016 ini, sebanyak 4.400 sekolah yang terdiri dari 1.000 SMP, 1.300 SMA, dan 2.100 SMK dari seluruh Indonesia akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Yeremia Tera, Wiro Budi Utomo, DAI TV. Ya, tak hanya pihak sekolah dan Kemendikbud saja yang mulai mempersiapkan diri menjelang ujian nasional. Sejumlah pelajar di tingkat menengah atas pun mulai mempersiapkan diri, meski UN tak lagi menjadi syarat kelulusan. Ya, sebagian dari mereka pun merasa tenang dan siap menghadapi ujian nasional 4 April mendatang. Selain belajar di sekolah juga, kan di sekolah kan juga udah ada bimbingan belajar. Terus aku sih ada ngeles juga di luar sekolah. Kalau persiapan saya sih yang pasti belajar lebih, ya. Terus ikut bimbel yang udah disediakan sama sekolah. Terus habis itu saya berusaha mengerjakan soal-soal latihan yang udah guru kasih. Terus habis itu ya paling dengerin guru jelasin aja dengan benar biar kita bisa benar-benar ngerti terus siap kalau mau menghadapi UN itu sendiri. Untuk saya sih biasanya saya melatih diri sendiri itu dengan cara belajar, latihan sendiri. Contohnya kan matematika itu kan paling butuh latihan. Terus kalau di sekolah kan saya ada kelompok kecil gitu. Saya ikut caranya tuh saya mengajar teman-teman saya. Nah, dari cara mengajar itu nanti kita kan bisa melihat kita kurangnya apa sih. Terus pas lagi ngajar kita juga dipantau sama guru. Jadi kita tahu kita salahnya di mana. Sebenarnya kalau misalnya udah nggak jadi standar itu kan udah wacana dari lo, ya. Cuma kalau misalkan dari saya pribadi tetap ya berusaha sekuat mungkin aja kalau menghadapi UN. Apalagi UN itu mempengaruhi terhadap masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan. Dan saya pengen masuk perguruan tinggi negeri, jadi saya harus berusaha maksimal juga. Ya bagus juga, ada bagusnya ada enggaknya juga sih. Mungkin kalau yang nggak bagusnya jadi banyak orang yang nggak kayak ngejar-ngejar lagi naik UN. Jadi kayak waktu UN tuh males aja, jadi dapat nilai 70 atau pas-pasan 50 juga nggak apa-apa. Tanggapan saya sih ya, karena UN itu kan standarnya nasional. Jadi saya tuh masih menganggap, wah ini suatu ajang tuh buat mengukur kemampuan saya secara nasional. Berapa sih nilai yang bisa saya dapat kalau secara nasional itu, bukan secara sekolah.
Justru menurut saya sih enggak, saya justru makin semangat gitu sih buat belajar buat menghadapi UN, karena kan UN tingkatnya nasional. Kalau misalnya sekolah itu kan ya kita pasti bisa lewatin, tapi kalau nasional kan belum tentu. Jadi saya makin semangat gitu untuk belajar lagi. Terpengaruh sih, kalau minat saya udah lebih turun ya kalau mau UN ini. Kalau udah menghadapi US udah selesai ya saya anggap itu udah final, udah selesai maksudnya. Kalau UN itu paling cuma kayak pemerataan di sekolah gitu doang. Tetap ngaruh sih, soalnya aku emang punya goals gitu buat kalau UN mau dapat nilainya tuh 100. Jadi biar ya bisa bikin bangga diri sendiri juga sama papa mama. Jadinya ya walaupun dia nggak jadi standar kelulusan, ya tetap aku harus rajin belajar juga. Jadi aku sih tetap ngejar goals juga buat dapat nilai bagus. Jadi nggak biar asal dapat nilai segitu-segitu aja. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.